Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih, mantep Kaila. Ini mau, mantep mau. Gila. Ya, salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan, terutama murai batu. Ya, terima kasih teman-teman yang selalu bergabung di Yoga Channel ini, dan yang baru bergabung juga terima kasih. Dukung terus dan subscribe. Ya, teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas tetap permasalahan murai, dan kali ini ada pertanyaan dari Om Reno Rizky, ya, nanya di akun YouTube gitu ya. Om Reno Rizky nanya, hadir Om Yoga, Om bikinin videonya H-1 sampai hari H lomba di gantangan, jumlah EF diberikan. Nah, jadi settingan lomba H-1 sampai hari H gitu ya. Ya teman-teman, kalau misalnya sudah melihat link sebelumnya, pasti itu sebenarnya sudah saya bahas gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita bahas kembali H-1 sampai hari H lombanya seperti apa gitu ya. Nah, namanya settingan murai pasti ada sesuatu treatment yang dilakukan. Contoh, ketika saya sudah nyuruh main di settingan par 1, berarti kan main jangkriknya. Nah, ini kan Reno Rizky ini kan tidak menjelaskan rawatan hariannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau yang saya sudah berikan itu kan ngikutin settingan par 1, main jangkrik aja full krodong, udah sederhana kan. Nah, ketika H-1 sampai hari H lomba itu bagaimana gitu kan. Nah, misalnya gini, ini saya jelasin ya buat Om Reno Rizky. H-1 rata-rata memang harus jor jangkrik sekenyang-kenyangnya. H-1 di jor jangkrik sekenyang-kenyangnya, malamnya dikenyangin. Kalau misalkan pagi ya seperti settingan part 1 seperti biasa, malamnya dikenyangin. Nah, terus malamnya seperti biasa juga pakai air ya, minum ya PMW. Kalau saya kan tetap PMW gitu ya. Nah, untuk H-1 itu tetap jor jangkrik. Kalau mau dikasih EF lain, kalau saya tidak, karena memang saya main khusus jangkrik aja gitu kan. Jadi ya bener-bener namanya full EF jangkrik aja gitu. Full jangkrik bukan full EF ya. Kalau full EF itu kan macem-macem gitu ya kita sebutannya. Nah, ketika jor jangkrik misalkan 25 malamnya, paginya misalkan 25 ya, sorenya malam 25 juga, doublein aja. Nah, untuk hari H lombanya, hari H lomba biasanya ya pagi saya kasih setengahnya gitu. Saya kasih setengahnya 10 aja. Pagi kasih 10, kalau mau diimbunin jangan diimbunin. Kalau mau diimbunin karena terlalu galak ya nggak apa-apa, karena kan kita nggak tahu. Kalau seandainya nggak tahu gitu kan, kalau bisa jangan embun dulu. Di hari H, itu hari H, kalau misalkan settingan hari H lomba itu kan sebenarnya udah saya bahas, itu jangkriknya 10 pagi, karena misalkan hari-hari biasa itu kan 20 misalnya gitu ya. Kalau ngikutin saya gitu kan, kalau misalkan punya treatment lain ya beda-beda ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang saya sudah terapkan, yang saya jadikan dasar pondasi di awal, itu jangkrik paginya hari H itu 10. Hari H 10 jam-jam 7, jam-jam setengah 7 nanti dikasih lagi itu ketika mau di lapangan sampai itu dikasih gitu. Jadi pagi dikasih 10 hari hanya, agak siang jam 9, jam setengah 9 itu jemur ya, paling 20-15 menit, yang penting bikin anget dulu, gitu ya, biar dia naik emosinya di situ kan. Fungsinya jemur ya seperti itu kan gitu, kita nyari emosinya, sedangkan birahi positifnya itu udah dapat dari jangkrik kan gitu kan, jadi nggak terlalu ribet. Nah, main jangkrik pagi 10, jam-jam 8, jam 9 itu dijemur. Sauna, kalau saya sauna aja, sauna biar ketahan gitu ya. Kalau mau dijemur ya terserah gitu loh, tapi kalau dijemur biasanya malah keluar dia emosinya gitu kan. Nah, terus tergantung itu jemur sauna atau jemur
diablak gitu, itu tergantung treatment dari murainya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan gampang capek ya jangan diablak. Tapi kalau misalnya kalau gampang capek ya mendingan di full kerodong, jemurnya sauna. Tapi kalau misalkan burungnya faktor tinggi seperti itu. Kalau misalnya burungnya rada anteng diem gitu ya, diablak nggak apa-apa gitu, naikin faktornya, dijemurnya gitu loh teman-teman. Jadi ada treatmentnya, beberapa treatment yang berbeda gitu ya. Nah ketika di lapangan itu abis itu ya diangin-angin sebentar, full kerodong lagi, kasih jangkriknya di lapangan teman-teman. Karena burung itu nanti ketika teman-teman udah mau ke lapangan, pasti burung itu kan lapar. Nah gimana caranya biar mau makan, karena banyak kasus burung itu nggak mau makan ketika di lapangan kan gitu ya. Makanya jauhin. Kalau mau lebih gampang biasanya diablak. Jadi jangan takut kecapean juga burung itu, karena diablak dia itu penyesuaian lingkungan dan biasanya buang birahi. Ketika kondisi misalkan panas banget gitu kan, diablak aja, buka kerodong, ablak, kasih jangkrik lagi 5 atau 7 gitu ya. Kalau udah paling nggak udah kemakan, baru kasih ulet Hongkong 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Ketika jangkriknya yang penting tuh prinsipnya sampai di lapangan ablak 15 menit 20 menit sampai dia mau keluar isian lagi, baru kasih uletnya, ulet Hongkong, baru dia dikerodong lagi. Deketin ke lapangan nggak apa-apa karena dia semakin panas di situ teman-teman. Jadi kenapa sampai di lapangan diablak ya, karena dia itu dalam perjalanan panas, misalnya naik motor gitu ya, dalam perjalanan panas naik motor terus banyak gajlukan gitu ya. Jadi dia burung itu kalau di dalam itu kayak bikin puyeng gitu kan. Makanya diablak itu biar stresnya hilang. Burung itu ketika diablak di lokasi itu sebenarnya stresnya bikin hilang teman-teman. Jadi dia nggak cemas di dalam itu ada apa gitu kan. Ketika dibuka toto langsung tempur kan gitu kan. Jadi dia penyesuaian dulu, diablak dulu gitu di lapangan, di kondisi tempat lapangannya diablak dulu, baru dikerodong lagi ketika sudah makan jangkrik. Ketika sudah makan ulet baru kerodong lagi. Kalau toh belum mau makan uletnya jangan dikasih dulu, tapi jangkriknya dulu baru uletnya gitu ya. Kalau langsung ya nggak apa-apa, kalau burung itu gampang makannya gitu loh. Jadi pengkondisian seperti itulah yang kita harus pinter-pinter bisa ngondisiin gitu. Karena ya teman-teman sendiri yang punya burungnya gitu kan. Ketika di lapangan diablak 15 menit, 20 menit, kasih jangkrik, tapi kalau bisa jauhin supaya dia mau makan jangkriknya. Jangkriknya juga kalau di lapangan teman-teman jangan kasihnya yang gede. Biasanya jangkrik gede itu dia nggak mau ketika di lapangan. Yang sedang kecil itu justru malah mau, dia gampang makannya seperti itu. Itu tipsnya ya gitu ya. Jadi dia biar mau makan jangkrik, ablaknya jauhin. Kalau tau denger-denger dikit ya nggak apa-apa, dia pasti mau makan kalau dia lapar. Biasanya kalau pagi makan, siangnya ketika di lapangan mau makan, diablak aja gitu. Prinsipnya itu ketika mau gantang, burung itu harus makan teman-teman, harus makan jangkrik. Paling nggak itu harus makan jangkrik. Kalau dia nggak makan jangkrik dia capek. Kalau jangkriknya dibom di pagi gimana? Justru malah siangnya itu bongkar dia. Ketika mau digantang nggak ada tenaga, habis gitu teman-teman. Jadi dia udah ngebongkar-bongkar duluan. Gitulah. Jadi sebisa mungkin kita bisa treatment pengkondisian di lapangan itu memang kadang-kadang ya susah-susah gampang ya seperti itu. Karena contoh, karena memang ya susah-susah gampang itu. Kalau misalkan hujan, ayo kan gimana? Bingung kan? Gimana caranya dia biar bisa makan jangkrik dan ulet Hongkongnya sedikit, 3 aja. Baru kerodong lagi sampai dia naik. Jangan diotak-atik lagi, karena ketika diotak-atik dia bisa nggak mau jalan gitu loh. Sampai dia mau keluar isian materi baru digantang, itu biasanya jalan. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi tidak ada yang tidak sulit, semuanya pasti bisa kita kondisikan, semuanya pasti bisa kita treatment. Kalau toh nggak mau makan di lapangan, banyak kasus seperti itu. Jauhin, diablak, jangkriknya jangan terlalu gede, kecil, biasanya mau makan teman-teman gitu ya. Itu tipsnya tuh kalau mau makan jangkrik di lapangan. Nah uletnya kasihnya
ketika jangkriknya udah dimakan. Paling nggak udah kemakan dari 7, kemakan 4, kemakan 3, kemakan 5, baru kasih ulet lagi 3 kerodong full. Sampai dia naik, sampai udah bocor, itu enak biasanya jalannya. Gitu teman-teman. Jadi jangan sampai burung makan ulet duluan, yang ada nggak ada tenaganya, nggak makan jangkrik, ketika di atas biasanya boncos, maksudnya capek gitu, nggak ada tenaganya dia gitu ya, kurang lebihnya gitu. Om Reno Rizky gitu ya, dari H-1 jor jangkrik. Hari hanya seperti yang tadi saya jelaskan, pagi jangkrik setengah 10 lah, terus di lapangan kasih lagi jam-jam 8 jam 9 itu di sauna 20 menitan, di lapangan dikasih jangkriknya 7, kalau enggak kasih aja 7, tergantung dimakannya berapa. Kalau bisa jangkriknya jangan yang gede-gede, kecil aja, ablak, jauhin dari gantangan. Kalau dia udah makan paling enggak 5, 4 gitu ya, 3, baru kasih ulet 3 kerodong full, pisahin, dijauhin. Kalau enggak deketin nggak apa-apa, kasih masteran. Kalau enggak pancing suara-suara kolibri biar dia emosinya naik gitu ya, gitu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mungkin gitu aja. Om Reno Rizky, pertanyaan dari YouTube. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Terima kasih, matur sun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur sun.